kakak-kakak semuanya. Selamat datang di kegiatan YKK Halo, Berbagi Alumni Talks episode yang kedua dengan judul Kehidupan Pasca Kampus dimulai dari sekarang. Wah, hari ini sahabat kakak yang hadir di sini udah lumayan ramai nih ya. Ada macam-macam, ada banyak banget sahabat kakak. Ajakin juga ya teman-teman sahabat kakak untuk hadir karena acara ini terbuka untuk umum dan pastinya banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Jadi sayang kalau misalnya dipendam sendiri aja nih ilmunya. Ajakin juga yuk sahabat-sahabat dari sahabat kakak untuk bergabung bersama. Oke, sebelum kita memulai sesi hari ini, perkenalkan namaku Joanna dan saat ini aku menjalankan peran sebagai Learning Development Intern di Yayasan Kokalbe. Dan hari ini aku akan membantu dan menemani sahabat kakak semuanya selama kegiatan Alumni Talks. Namun sebelum itu, mungkin sahabat kakak penasaran nih, sebetulnya ya kakak berbagi itu apa sih? Jadi YKK Berbagi adalah kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Kokalbe, organisasi filantropi independen yang didirikan pada 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Sejak 2011, kami sudah memberikan beasiswa ke lebih dari 1.000 penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena YKK percaya bahwa kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan untuk peningkatan kesejahteraan. Dan tidak hanya beasiswa, YKK juga memiliki berbagai kegiatan atau program pelatihan untuk pengembangan kapasitas. Salah satunya yang hari ini kita adakan. Nah, YKK Berbagi Alumni Talks ini adalah program terbaru dari YKK, dan melalui program ini YKK ingin memberikan ruang bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus kuliah untuk berbagi pengalaman perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua yang pasti akan seru dan juga memberikan kita banyak manfaat. Hal ini juga sesuai nih dengan tagline dari YKK yaitu berdaya, berkarya, dan berbagi. Nah, pada hari yang spesial ini, kita akan ngobrol dengan alumni penerima beasiswa Bakti Tani di tahun 2022. Ada siapa aja tuh? Kita akan lihat bersama ya. Ada siapa ya? Yang pertama ada Kak Abiu, dan yang kedua ada Kak Aulia, dan yang terakhir ada Kak Iksora. Halo kakak-kakak semua, sudah hadir bersama kita di sini? halo Kak. Halo. Halo, Halo Oke, semuanya. halo Kak, selamat malam. Oke, Selamat sudah hadir malam. bertiga. Selamat malam kakak-kakak dan juga selamat malam sahabat kakak yang mungkin baru bergabung. Aku sapa-sapa lagi. Selamat datang di kegiatan kita hari ini di Alumni Talks. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat juga bagi kita dan bisa juga ngajak teman-teman yang lain untuk bergabung di Alumni Talks kita ini. Oke, nah nantinya sahabat kakak di sini semuanya kita akan mendengar nih pengalaman kakak-kakak seputar kehidupan perkuliahan dan kehidupan pasca kampus, terutama terkait dengan bagaimana kegiatan perkuliahan mereka itu menunjang kehidupan karir mereka saat ini. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi sharing dari narasumber kita, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penutupan serta dokumentasi bersama. Jadi sahabat kakak pastikan untuk stay sampai akhir kemudian juga bisa menyiapkan nih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kakak-kakak semua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, berjudul Lebih dari Sekadar IPK, Bagaimana Pembelajaran Akademik Membentuk Pondasi Soft Skill untuk Kehidupan Nyata bersama Kak Abiyu Rifki Pratama, penerima beasiswa Bakti Tani 2022, jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian dari Universitas Gajah Mada. Kak Abiyu ini punya segudang pengalaman seperti menjadi course practical assistant di Fakultas Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, kemudian juga pernah menjadi sampai saat ini masih menjadi collaborative research dosen dan mahasiswa jenjang pasca sarjana, kemudian juga pernah menjadi National Accreditation Drafting Team di jenjang pasca sarjana, dan kemudian saat ini sedang menempuh S2 di jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan di UGM. Nantinya kita akan dengar lebih jauh dari Kak Abiu. Kak Abiu sudah hadir. Hai Kak Abiu. halo Mbak Jo. Hai Kak. Oke Kak, sudah siap Kak untuk berbagi pengalamannya? Sudah aman. Baik, silahkan Kak Abiu. Oke, tadi kan sudah dikenalin ya. Oke, jadi saya Abi Rifki Pratama, biasa dipanggil Abiu. Saya saat ini mahasiswa S2 di Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM. Saya asalnya dari Nusa Tenggara Barat, dari Pulau Lombok tepatnya. Nah, jadi em, saya memilih merantau ke Yogyakarta untuk nemuin suasana baru yang ada di daerah Yogyakarta gitu dengan kuliah di UGM. Oke, jadi di sini
saya tertarik untuk bawain sebenarnya pembelajaran di dalam kelas atau kuliah itu bukan hanya sekedar mengejar IPK gitu. Seringkali fokusnya mahasiswa atau teman-teman itu cuma ngejar indeks prestasi kumulatif atau IPK yang tinggi gitu. Lomba-lomba, ih saya pengen dapat cum laude yang summa cum laude misalnya. Itu bagus gitu. Tapi jangan lupa gitu, bukan hanya sekedar IPK yang dikejar. Tapi ada sesuatu di dalam sana yang lebih dari IPK gitu. Apa itu? Yaitu soft skill sama hard skill yang ada di dalam kelas gitu. Jadi soft skill dan hard skill yang di dalam kelas itu memang harus dipadukan gitu di dalam kehidupan nyata teman-teman gitu. Untuk apa? Supaya untuk jadi fondasi yang lebih kuat untuk kesuksesan, khususnya kesuksesan karir gitu. Soalnya teman-teman nggak bisa ngandelin cuman IPK aja untuk di dunia pekerjaan, tapi perlu adanya soft skill juga, terus perlu hard skill juga yang didapat dari kelas gitu. Mungkin bisa next. Oke, jadi sedikit cerita gitu. Gimana saya mengenali diri saya sendiri gitu pas awal-awal. Jadi semester awal itu sebelum saya baru-baru masuk gitu, sebelum menerima beasiswa Kokalpi semester 1 kalau nggak salah. Itu tuh saya cuman semester 1 semester 2 lah, mulai cuman belajar aja, jadi cuman datang ke kelas, terus cari buku, baca buku, terus pulang ke kos. Terus tiap hari berulang gitu. Tiap hari berulang, sampai saya sendiri waktu inget ya ngapain ya saya ya. Akhirnya saya ngerasa kenapa ya hidup saya kayak gini-gini aja gitu. Saya merasa ada sesuatu yang kurang gitu. Dan mulai kepikiran juga, semisal kalau saya melakukan hal tersebut secara berkelanjutan gitu, apakah saya dapat pekerjaan yang layak gitu untuk diri saya gitu. Nah, akhirnya semester pertengahan itu saya coba inisiatif mencoba untuk ikut magang di Pusat Inovasi Agroteknologi. Jadi UGM punya sebuah pusat percobaan riset gitu di daerah kalau di satu daerah di Yogyakarta gitu. Jadi saya magang di sana selama sebulan pas liburan mencoba gitu. Wah ternyata kepake ya ilmu-ilmu yang ada di dalam kelas. Terus apa yang diajarin dosen itu kepake banget gitu dari hard skillnya ya. Dan apa ya soft skill saya yang di dalam yang biasanya saya dapatkan di kelas itu jadi lebih terasah lagi, terkhususnya di komunikasi gitu. Di komunikasi terus di kerja sama tim terutama itu. Jadi belajar tentang berbagai praktek pertanian dan teknologinya di Piat UGM. Akhirnya saya sadar gitu, oh ternyata dua hal ini penting ya untuk karir ya. Dan akhirnya mencoba juga untuk ikut organisasi. Jadi saya ikut organisasi kayak nulis nulis berita-berita tentang isu pertanian gitu yang nantinya akan dijadikan majalah atau dijadikan buku gitu untuk Fakultas Pertanian. Jadi nanti dibaca sama seluruh sivitas akademika dan mahasiswa di Fakultas Pertanian gitu. Nah, setelah pertengahan semester, lanjut lagi nih akhirnya. Pas semester akhir, aku mencoba memberanikan diri untuk nyoba salah satu program Fakultas Pertanian yaitu Fast Track S2 UGM. Jadi belum buat teman-teman yang belum tahu, Fast Track UGM itu jadi S1 dan S2 itu dalam waktu 5 tahun gitu. Jadi percepatan gitu. Jadi teman-teman waktu masih ngerjain skripsi, nah saya tuh udah nyambi untuk persiapan tesis dan kelas di S2 gitu. Kemudian ada dosen yang eh, mengajak mahasiswa gitu untuk melakukan sebuah hibah penelitian gitu. Nah waktu itu em, kalau saya nggak berani untuk ngambil kesempatan ini, mungkin uh, saya nggak akan dapat kesempatan-kesempatan yang akan ada di slide selanjutnya gitu. Nah, kemudian setelah saya dapat fast track UGM, saya ikut hibah penelitian di Fakultas Pertanian. Nah, dari hibah itu, nganterin saya ke beberapa kesempatan yang saya dapat setelah dapat hibah itu, akhirnya dosen itu tertarik untuk ngajak saya, oh, uh, anak ini kayaknya cukup bisa diajak kerjasama gitu. Jadi saya ikut UGM, kerjasamanya UGM dan Wageningen University, itu terkait research discussion. Jadi ada satu doktor dari Belanda datang, terus kami punya proposal tesis yang direview sama beliau, sekaligus hal ini cukup bagus bagi saya ya, untuk menguntungkan saya untuk uh, jenjang selanjutnya. Kebetulan saya pengen S3 dan Bapak ini, Bapak dokter ini kalau bersedia untuk jadi supervisor kita apabila kita ingin melanjutkan ke Wageningen University gitu. Nah, selanjutnya ada kerjasama UGM dan Nanzan University dari Jepang. Jadi, Nanzan University itu datang buat diskusi terkait
topiknya ketahanan pangan waktu itu makan bergizi gratis. Gimana makan bergizi gratis di Jepang dan di Indonesia itu perbedaannya apa dan eh, penerapannya seperti apa gitu. Nah, kebetulan saya terpilih waktu itu sebelum 1 minggu sebelum sidang skripsi. Nah, itu saya terpilih karena eh, itu tadi gitu. Karena kesempatan yang di awal-awal tadi udah dilakuin dengan cukup optimal, jadinya dosen itu melihat, oh orang ini aja ya kayaknya yang lebih cocok. Jadinya saya mencoba untuk maju juga di kesempatan ini gitu. Dan alhamdulillah dapat koneksi gitu dengan teman-teman yang di Jepang. Bahkan tukar-tukaran IG juga. Kemudian saya juga ngajar asisten praktikum, berbagai macam praktikum gitu, dan salah satunya adalah praktikum kenal kebun UGM. Jadi di mana saya memperkenalkan ilmu mengenai tanaman perkebunan kayak kopi, kakao, teh, kina dan sebagainya di kebunnya UGM gitu. Jadi UGM punya kebun, kebun teh, kopi sama coklat atau kakao gitu. Kemudian saya juga ikut praktikum pengkajian sosial ekonomi pertanian, terus sekaligus jadi asisten ya tahun depannya gitu. Terus setelah itu, ini ada konferensi internasional. Kebetulan ini pertama kali saya presentasi bahasa Inggris di depan banyak orang gitu, di depan para dosen dan peneliti serta akademisi gitu. Nah, ini pertama kali saya mencoba untuk menantang diri saya untuk berbahasa Inggris di depan orang-orang gitu. Dari research hibah penelitian Fakultas Pertanian waktu itu. Dan karena apa namanya? Karena waktu itu cukup cukup baik itu, cukup baik hasilnya. Saya diajak lagi untuk ngerjain hibah penelitian sekolah pasca sarjana. Dan kebetulan nanti bulan Desember atau November juga akan ada konferensi internasional dari sekolah pasca sarjana UGM. Dan kebetulan saya diajak ikut juga ke sana gitu. Next. Selain itu ada beberapa kesempatan di semester-semester dulu yaitu kayak magang di Balai Penyuluhan Pertanian, terus jadi enumerator research terkait corporate farming. Terus saya sempat KKN juga di IKN waktu pertama-tama hype-nya IKN. Itu banyak sih sebenarnya prokernya, cuman waktu itu proker yang beberapa proker aja yaitu pupuk organik, pembuatan pupuk organik cair sama budidaya ikan dalam ember waktu itu yang lagi dibutuhkan sama masyarakat sebelah di sana gitu. Kemudian kami ada penelitian mengenai PKH atau program keluarga harapan waktu saya em, awal-awal semester di pasca sarjana. Sebenarnya gimana sih buat soft skill, mengkombinasikan soft skill sama hard skill? Yang saya rasa pertama kali adalah kemampuan berpikir kritis dan analitis gitu. Ini didapat dari kita baca buku. Kalau teman-teman baca buku, entah buku apapun itu yang buat teman-teman merasa penasaran gitu. Pertama harus muncul rasa penasaran dan butuh gitu sama buku itu gitu. Jadi kalau teman-teman baca buku, nanti itu ngubah pikiran teman-teman tentang eh, persepsi kita tentang hidup gitu. Tentang apapun, tentang hidup dan bisa dipraktekkan di kehidupan. Misalnya teman-teman baca buku self improvement gitu tentang ngelola waktu. Nanti itu bakal kerasa sendiri di kehidupan teman-teman kalau teman-teman praktekkan gitu. Nah itu nanti lama-lama nalar teman-teman atau cara berpikir teman-teman itu bakal beda sama orang yang nggak membaca buku gitu. Terus yang kedua adalah keterampilan komunikasi efektif gitu. Nah jadi seringkali kita tuh takut banget untuk komunikasi gitu. Padahal komunikasi itu menyenangkan gitu. Kuncinya adalah sering latihan untuk ngobrol dengan siapapun. Kita yang nyesuaiin dengan lawan bicara kita. Misalnya lawan bicara kita kayaknya suka ngobrolin uh, hal-hal yang di luar akademik misalnya. Ya kita juga ngobrolin di luar hal akademik kalau sama dia. Mungkin kalau sama orang yang satunya dia lebih suka untuk ngomongin hal-hal yang sifatnya akademik gitu. Jadi ya kita pas sama dia ngomongin hal-hal yang akademik gitu. Dan um, komunikasi ini nggak bisa langsung didapat, skill komunikasi itu nggak bisa langsung didapetin, tapi dilatih pelan-pelan seiring berjalan waktu nanti pasti bakal bagus gitu komunikasinya. Selanjutnya ada komunikasi, kemampuan kolaborasi dan kerja sama tim. Kita di pekerjaan apapun itu nggak bisa kerja sendiri gitu, ego-egoan untuk saya mau kerjain ini sendiri, wah nggak bisa itu, pasti harus ada kerja sama tim gitu. Kuncinya adalah bagi orang yang suka kerja sendiri adalah adaptasi dan punya sifat agile dimanapun kita berada, kita nyesuaiin diri sama tim dan waktunya gitu. Kemudian ada manajemen waktu dan prioritas. Nah, di semester-semester sebelumnya itu kan saya
banyak banget tuh kayak segala sesuatu itu terasa selalu dikejar-kejar gitu sama deadline. Saya ngerjain hibah penelitian, saya skripsi, udah harus mikirin tesis, terus ngerjain eh, banyak ngasistenin adik-adik. Nah itu kalau kalau hal-hal yang kayak gitu, kita selalu dikejar deadline, yaitu caranya adalah ketahui prioritas dan ngerjain hal-hal yang lebih mendesak terlebih dahulu, supaya nanti bisa ngerjain hal-hal yang lain gitu. Dan yang terakhir adalah kemauan belajar berkelanjutan. Jadi teman-teman harus mau belajar tentang apapun itu dengan selalu menyambut setiap kesempatan dengan berani, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan mungkin oh ada satu tambahan terakhir nih, ada satu tambahan terakhir, yaitu belajar bahasa Inggris. Itu penting banget bahasa Inggris. Soalnya segala bentuk kesempatan yang datang sekarang di dunia akademik atau pekerjaan itu tuh perlu skill bahasa Inggris gitu. Nah, mungkin di sini sebagai penutup, saya ngambil kata-kata Stephen Covey, yaitu disiplin itu bukan mengekang tapi membebaskanmu gitu. Kalau kita misalnya disiplin untuk menjaga kesehatan, pasti nanti di masa yang tua, misalnya contohnya itu kita bakal sehat sendiri gitu, udah bakal enak gitu. Kita bebas dari obat, kita bebas dari hal-hal lainnya gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Mbak Jo. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Kak Abiyu. Boleh ya sahabat kakak kita kasih reaction ya, kita kasih komentar di kolom chat. Keren banget ya Kak Abiyu nih pengalamannya, baik nasional dan juga internasional. Terima kasih banyak ya Kak Abiyu sudah berbagi. Nah Kak, aku juga mau tanya-tanya sedikit nih Kak. Sebetulnya apa sih Kak yang memotivasi Kakak untuk lebih banyak bergerak di bidang akademis, khususnya di bidang pertanian ini sendiri? Karena pas di kelas saya ngerasa asik aja sih sebenarnya belajar, karena saya suka belajar ya, suka banget belajar. Itu asik aja sih sebenarnya ngelihat banyak dinamika perubahan di bidang pertanian ya, mulai dari awal misalnya kayak dulu kita bertani misalnya ya udah cuma nanam secara tradisional, sekarang udah berubah dengan teknologi gitu. Dan saya orangnya fokus di bagian sosial sama ekonominya, dan saat ini dengan adanya pergantian mungkin pergantian politik, presiden dan sebagainya, itu banyak kebijakan-kebijakan baru, dan itu asik untuk dipelajari gitu. Terus juga banyak teori-teori yang emang di kelas tuh kadang kita suka nyepelin teori-teori gitu. Saya ngerasa di berbagai masyarakat tuh banyak suka nyepelin teori. Ah itu teorinya aja, itu teorinya kayak gini gitu. Tapi setelah saya belajar di kelas, itu asik gitu. Kenapa sih teori itu penting? Soalnya supaya praktek-praktek kita itu tidak melenceng dari hal yang seharusnya gitu. Jadi tetap berjalan dengan optimal. Nah, itu yang buat saya tertarik di bidang akademis itu. Saya suka sekali dari teori-teori gitu. Oh, wow, oke, menarik banget Kak. Aku setuju sih, tapi kayak ternyata teori yang ada di memang ada di buku gitu ya. Ternyata itu betulan ada di masyarakat dan itu sangat membantu juga ya kalau kita tahu teorinya supaya di masyarakat kita juga tahu prakteknya tuh bisa seperti apa. Walaupun mungkin perlu Oh. menyesuaikan juga dengan kondisi di masyarakat juga. Mm-mm. Yang kayak tadi Kak Biu bilang, komunikasi itu juga jadi hal yang penting supaya kita juga bisa menyesuaikan. Oke, Kak, ngomongin soal komunikasi nih, Kak. Kakak tuh kan asalnya tadi dari NTB ya, dari Lombok, Pulau Lombok, merantau ke Pulau Jawa. Seperti apa sih Kak pengalaman Kakak? Ada nggak sih Kak tantangan-tantangan yang dialami sebagai perantau? Terus kemudian mungkin kaitannya juga dengan belajar bahasa Inggris. Mungkin di daerah waktu itu nggak semasif itu belajar bahasa Inggrisnya. Terus kemudian kalau pengalamannya merantau seperti apa Kak? Oke, jadi kalau kan saya dari Lombok ya, terus ke Jogja merantau, saya ngerasa banyak hal yang beda gitu. Misalnya kalau orang Jawa itu lebih kayak banyak basa basinya gitu. Tapi kalau orang di sana itu nggak suka basa basi. Nah itu jadi kadang kalau kita salah salah komunikasi itu tuh bisa jadi konflik. Nah itu yang bahaya biasanya. Kadang dulu sempat salah sangka juga misalnya, ih kenapa sih orang ini kayak gini, terus teman saya yang saya gituin itu sama, kenapa sih anak ini langsung langsung ngomong gitu. Nah itu jadi hambatan sih, berapa kali sempat ada konflik sama teman-teman terkait komunikasi, tapi ya akhirnya jadi apa ya, jadi aman juga pas terakhir-terakhir ini. Jadi ngerti, oh ternyata memang ada budaya-budaya yang memang Abiu bawa dari Lombok gitu, nggak bisa 100% hilang gitu. Terus juga bahasa Inggris ya. Kalau di daerah saya itu sebenarnya udah cukup masif bahasa Inggrisnya. Jadi karena ada ini banyak pendatang bule
kan di Lombok kan wisata gitu. Jadi banyak yang main ke sana terus oh bahasa Inggris jadi mulai terlatih di sana tapi nggak yang bagus-bagus banget. Saya mulai menyadari pentingnya bahasa Inggris itu waktu di Jogja gitu. Waktu di Jogja kok orang bisa ikut waktu itu ISMA ya, ISMA. Orang bisa ikut ISMA ke luar negeri terus oh ya saya harus belajar bahasa Inggris gitu supaya paling tidak gitu um, punya kelebihan gitu. Karena orang-orang yang bisa bahasa Inggris saya rasa bisa buka peluang karir yang lebih bagus gitu. Gitu. Oke, wow, menarik banget Kak Abiu. Berarti memang ada hal-hal berbeda, tapi juga hal yang memang khasnya Kak Abiu dari daerahnya itu nggak hilang gitu ya Kak, masih tetap ada Iya. juga. Dan jadinya saling saling melengkapi gitu lah ya Kak. Kita banyak belajar hal baru juga dan khusus tadi terkait bahasa Inggris. Jadi sahabat Kakak di sini bisa nih bisa persiapkan bahasa Inggrisnya, bisa belajar-belajar lagi, ikut kegiatan Kakak juga bisa untuk teman-teman awardee. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Abiu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak di akhir. Kita akan Oke. lanjut. Terima kasih banyak Kak Abiu. Kita lanjut ke pembicara kita yang berikutnya. Pembicara kita yang berikutnya ini nggak kalah menarik nih sahabat kakak. Jadi ada Kak Aulia Adistiani, penerima beasiswa Bakti Tani juga tahun 2022 dari jurusan peternakan di Universitas Pajajaran. Kak Aulia akan berbicara tentang pengalaman berorganisasi di berbagai kegiatan di berbagai unit kegiatan mahasiswa. Hai Kak Aulia, apakah sudah siap berbagi? Halo Kak Jua, aku Hai siap. Kak, oke Kak Aulia sekarang. Oke, Kak Aulia sudah kelihatan. Hai, Kak Aulia. Kak Aulia sedang posisinya di mana Kak sekarang? Aku lagi di rumah Kak sekarang, Lagi di rumah. Di mana tuh Kak? di Tanjung Sari, masih dekat Unpad. Oke, Tanjung Sari dekat Unpad. Oke, kalau tadi Kak Abio ada di Jogja, sekarang kita bergerak ke Jatinangor nih ya. Oke, Kak Aulia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Jua. Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Adistiani. Saat ini aku merupakan mahasiswa semester akhir di jurusan peternakan Universitas Pajajaran. Jadi saat ini aku belum lulus. Dan saat ini aku sedang mempersiapkan untuk sidang akhir yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Selain itu juga aku sedang mempersiapkan untuk mengikuti program tim ekspedisi Patriot di Selaparang Lombok Timur yang akan dilakukan pada bulan Agustus hingga bulan Desember. Senang sekali hari ini aku bisa berbagi sedikit cerita mengenai perjalanan aku selama kuliah bersama teman-teman semuanya. Nah, aku akan membukanya dengan satu kata-kata yang aku temukan di internet yang bilang kayak gini, I will be just as brave as I am scared because the only way out is through and everything I want is on the other side of fear. Artinya, aku akan seberani rasa takutku karena satu-satunya jalan keluar adalah dengan melewatinya. Dan semua hal yang aku inginkan ada di balik semua rasa takut itu. Buat aku, kuliah ini bukan cuma sekedar kelas dalam gedung universitas ataupun mengejar nilai IPK yang tinggi. Hal itu memanglah penting, akan tetapi ada hal lain juga yang tak kalah penting, yaitu bagaimana kita dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di luar kelas sebagai mahasiswa untuk lebih mengenal diri sendiri dan belajar lebih berani. Dulu aku adalah orang yang kurang percaya diri dan takut untuk tampil di depan orang. Sehingga apa dampaknya? Dampak yang aku rasakan yaitu ketakutan itu terus menahan aku selama bertahun-tahun, termasuk pada kesempatan kali ini. Nah, sebenarnya aku sempat menolak untuk berbagi karena aku merasa takut untuk berbicara di depan orang, tapi aku kembali teringat bagaimana perjalanan aku selama kuliah ini, bagaimana aku mulai mengambil langkah-langkah kecil dan keluar dari zona nyaman yang aku buat. Sehingga aku banyak mencoba hal baru selama masa kuliah ini dan aku mencoba untuk tumbuh meskipun tidak terlihat di mata orang lain. Aku seringkali merasa ragu pada diri sendiri dan kehilangan keberanian, sehingga mulai mempertanyakan kemampuan aku sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Dan aku menyimpulkan bahwa orang lain pasti akan melakukan hal yang lebih baik dibandingkan aku. Tapi semuanya mulai berubah
ketika aku mencoba hal-hal kecil dan setiap langkah yang aku ambil tersebut mulai memberikan dampak yang baik kepadaku, sehingga banyak hal yang aku dapatkan. Salah satu yang aku coba yaitu dengan mengikuti organisasi di unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, salah satu UKM yang aku ikuti yaitu Lingkung Seni Sunda Universitas Pajajaran atau LISES. Di mana di LISES ini aku belajar mengenai tari tradisional dan juga musik gamelan. Aku lebih banyak memperdalami mengenai tari tradisional, di mana tari ini bukan merupakan hal yang asing bagi aku karena pada saat SMP aku pernah mengikuti sanggar tari, tapi tidak bertahan lama dan semenjak saat itu aku benar-benar berhenti menari sehingga saat kuliah dan keterima di Universitas Pajajaran, aku memutuskan untuk kembali menari dengan mengikuti UKM Lises tersebut. Nah, di UKM Lises ini aku pernah mengikuti dua kali lomba, yaitu lomba pada acara LLDQ Wilayah 4 dan juga Peksimida. Di mana pada lomba LLDQ ini aku menari bersama 7 orang, di mana 4 orangnya itu merupakan kakak tingkat angkatan 2019 dan aku bersama dua temanku ini merupakan anak baru di UKM. Pada awal-awal latihan tentunya aku merasa canggung ya dan seperti melangkah di depan orang yang lebih berpengalaman gitu. Tapi dari hal tersebut justru membawa aku pada pelajaran yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya gitu. Dimana orang-orang di lingkungan tersebut banyak memberi motivasi dan juga mengapresiasi pada setiap eh, kemajuan yang aku buat setiap latihan. Sehingga dari proses tersebut aku mulai merasa lebih percaya diri. Bukan karena merasa aku hebat, tapi karena aku merasa didukung, dihargai, dan dipercaya oleh teman-temanku. Nah, selang 1 bulan dari acara lomba LLDQ itu, aku kembali ditunjuk untuk mengikuti lomba Peksimida. Nah, aku untuk Peksimida ini lombanya bersama dua temanku yang anak baru di UKM ini. Lomba Peksimida ini menurutku merupakan lomba yang penuh tantangan karena aku dan temanku hanya diberi waktu 7 hari untuk latihan, di mana karena waktu itu lomba ini ada di bulan September, yang mana kita udah mulai kuliah, jadi agak sulit untuk menyamakan jadwal latihan, sehingga kita memutuskan untuk latihannya di malam hari setelah kuliah selesai. Nah, meskipun waktunya sangat singkat, tapi bukan jadi alasan untuk kita tidak memberikan yang terbaik. Meskipun pada akhirnya kita hanya juara 3, tapi yang paling berkesan buat aku adalah setiap proses selama 7 hari itu yang menjadi pengalaman yang sangat berarti, di mana eh, aku dan teman-temanku merasa udah capek dengan kuliah, tapi kita tetap berkomitmen dan bekerja sama dengan baik dan fokus untuk latihan eh, untuk latihan lomba teknik muda tersebut. Nah, berkat pengalaman dan proses aku selama di LISES, pada tahun berikutnya, di 2024, aku dipercaya menjadi delegasi pada acara Suan Hasong Cultural Festival atau SPCF di Korea Selatan. Nah, ini tuh merupakan pengalaman yang tidak pernah aku sangka sebelumnya karena aku bisa tampil di acara internasional di mana aku berada di Korea selama 5 hari dan aku bersama teman-temanku sebanyak 9 orang kami membawakan tarian musika di Hwaseong Palace Square. Setelah itu di hari yang berbeda kami membawakan tarian helaran untuk street performance. Jadi acaranya kayak parade gitu, moving. Kita menarinya selama 3 kali di 3 titik yang berbeda. Nah, pada acara SWCF di Korea ini juga pihak Suwon tuh turut mengundang penari dari Vietnam, Cina, dan juga Jerman. Di mana hal ini merupakan pengalaman lintas budaya yang sangat berharga buat aku. Aku bisa mengenal eh, orang-orang dari beberapa negara tersebut. Nah, buat aku tampil di Korea ini bukan cuma tentang sebuah tarian,
tapi bagaimana aku bisa membawa identitas budaya Indonesia ke dunia luar. Tidak berhenti di UKM Lisa saja, aku juga aktif di UKM yang sangat berbeda dari UKM Lisa, yaitu UKM kesenian tadi. Aku mengikuti UKM Paguyuban 30, di mana UKM tersebut merupakan UKM keprofesian domba dan kambing serta kewirausahaan. Nah, dari kesenian ke peternakan secara langsung ini memberikan pengalaman dan membuka wawasan yang berbeda tentunya. Di UKM ini banyak hal yang aku pelajari yang tidak aku temukan di ruang kelas. Aku belajar bagaimana mengelola ternak secara langsung serta menghadapi berbagai macam orang di dalamnya. Di UKM ini aku dipercaya menjadi bendahara selama 2 tahun. Nah, di mana hal itu menuntut aku untuk lebih teliti, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Lalu di UKM ini kita punya 2 program kerja unggulan, yaitu Hayu Kurban dan Seni Ketangkasan Domba Garut atau SKDG, di mana untuk Hayu Kurban itu sendiri merupakan program unggulan pemeliharaan domba untuk penggemukan 2 bulan menjelang Idul Adha. Nah, kita tuh biasanya mulai mencari ternak untuk penggemukan kayak ke pasar ternak dan juga ke peternak-peternak lokal. Selain itu, kita juga membuat ransum fermentasi sendiri dan juga menyusun formulasi untuk diberikan ke ternaknya. Nah, sedangkan untuk seni ketangkasan domba Garut atau SKDG ini, nah SKDG itu merupakan tradisi budaya khas Jawa Barat yang menampilkan aduan ketangkasan domba Garut jantan, yang dimana aduan ini diiringi oleh musik gamelan. Nah, biasanya untuk program SKDG, kita bekerja sama dengan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Nah, aku mulai sadar, mungkin perjalanan aku dimulai dengan rasa takut. Tapi keberanian aku jauh lebih besar dari rasa takut itu, sehingga dapat membawa aku untuk melangkah jauh. Melihat perjalanan aku ke belakang, sulit dipercaya bahwa aku yang sebelumnya itu penuh ketakutan bisa membawa aku pada pengalaman yang luar biasa dan belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku yang lebih banyak menyembunyikan diri, sedikit-sedikit mulai berani untuk menunjukkan diri. Dan kalau aku bisa melangkah sejauh ini, aku yakin teman-teman juga pasti bisa melangkah lebih jauh lagi. Karena seringkali yang kita butuhkan itu bukan hilangnya rasa takut, tapi keberanian untuk berjalan bersama rasa takut itu. Uh, untuk mengakhiri sesi diskusi dengan aku akan tutup lagi dengan kata-kata. Nah, keberanian itu bukanlah adanya rasa takut, tapi saat kita memilih untuk terus melangkah meskipun dengan keraguan. Setiap langkah kecil yang aku coba membawaku pada pelajaran yang sama, bahwa aku cukup dan aku mampu. Terima kasih. Yeay, terima kasih banyak Kak Aulia. Kita kasih reactionnya yuk, sahabat kakak semua. Wow, keren banget Kak. Jadi sebetulnya hari ini sebenarnya nggak mau hadir di sini ya Kak? Aslinya nggak mau ya Kak? Iya Kak, awalnya aku sempat nolak gitu kan, kayak bisa nggak aku berkontribusi lain gitu, asal aku tidak bicara di depan orang gitu loh Kak. Tapi akhirnya Kak Hoirun dan beberapa timnya kakak kayak meyakinkan aku bahwa aku bisa katanya, dan aku juga berpikir ulang, akhirnya udah deh, aku sepertinya insya Allah bisa gitu. Wes, mantap. Memang nih harus dicoba ya Kak. Kita tetap melangkah walaupun mungkin masih ada rasa takutnya, ada rasa ragunya dikit, tapi keberaniannya tuh ternyata melebihi itu semua. Dan tadi menarik banget kata-kata yang di akhir Kak. Semua perjalanan itu membuktikan bahwa oh ternyata aku tuh cukup dan aku mampu. Aku nggak harus jadi kayak orang lain. Aku bisa jadi versi diriku sendiri. Nah Kak, ngomongin versi diri sendiri nih, aku penasaran. Kalau menurut kakak, sebenarnya nggak apa-apa sih kak, nggak apa-apa nggak sih kak kalau misalnya kakak tuh ikutnya UKM atau mengembangkan kegiatan tuh yang lebih berkaitan sama hobi daripada sama jurusan kita karena kakak kan tadi sampai ke luar negeri tapi karena menari gitu karena hobi bukan karena jurusannya dan apa sih kak sebenarnya yang memotivasi kakak untuk lebih mengembangkan bidang seni itu sendiri? Sebenarnya aku lebih mentingin jurusan juga sih dibanding nari. Karena eh, aku tuh selalu mikir gini, kalau misalkan aku nggak keterima di jurusan itu, aku nggak diterima di Universitas Pajajaran, aku nggak akan bisa ikut UKM gitu. Jadi aku selalu memprioritaskan jurusan gitu, dan
biasanya kalau misalkan sebelum latihan nih, sebelum nari, aku selalu berusaha buat nyelesain semua tugas dulu, terutama tugas kelompok ya. Ya jadi kayak aku latihannya dengan tenang gitu, karena aku juga udah menyelesaikan tanggung jawab utama aku gitu. Jadi asal kita tahu aja sih mana yang menjadi prioritas utama dan mana ruang untuk menyalurkan minat gitu. Terus kalau misalkan motivasinya, motivasi aku sebenarnya karena aku pengen coba nari lagi aja sih pada awalnya gitu. Tapi setelah ikut UKM, sedikit-sedikit kayak sadar kalau ternyata tuh seni kayaknya bukan cuma hobi aja gitu. Aku senang bisa ikut melestarikan dan menjaga budaya bersama teman-teman yang tentunya satu frekuensi gitu. Oke, mantap. Jadi memang keduanya itu berjalan beriringan ya, Kak. Apa yang jadi minat di jurusan kita dan apa yang jadi minat hobi kita itu sendiri. Oke, menarik banget, Kak. Terus, Kak, aku juga penasaran nih. Kakak kan awalnya tuh datang dengan banyak ketakutan nih. Kakak tuh pernah takut nggak sih sama omongan orang lain dan em, atau ada mungkin ketakutan lain? Apa sih, Kak, sebenarnya yang paling bikin Kakak takut untuk keluar dari zona nyaman itu dan apa yang Kakak lakukan untuk mengatasinya? Kalau ketakutan sama omongan orang lain, tentu takut ya. Tapi kayak aku sadar juga gitu kalau misalkan omongan orang lain tuh nggak bisa aku kendalikan. Dan yang aku paling takutin tuh sebenarnya ekspektasi aku sendiri gitu loh. Kayak takut kalau misalkan, iya kayaknya aku nggak akan sekeren itu, aku nggak akan sehebat itu. Tapi pada akhirnya aku sadar bahwa dengan aku keluar dari zona nyaman aja itu udah perubahan yang aku buat gitu. Dan eh, dengan komentar orang lain terhadap aku gimana, ya udah nggak usah aku dengerin lagi karena nggak bisa aku kendalikan. Aku cukup fokus pada diri aku sendiri dan fokus pada komentar orang terdekat aku yang membangun aja gitu. Wih, mantap. Keren banget, Kak Aulia. Ini sahabat kakak, dicatat ya, ini pesannya penting banget nih, bahwa kita tuh jangan sampai nih kita disetir sama omongan orang lain, sampai akhirnya kita akhirnya selalu membatasi diri. Padahal sebetulnya yang paling bisa menilai kita, yang paling bisa tahu kita sendiri ya kita sendiri itu ya, Kak. Dan orang-orang terdekat kita yang ngasih banyak dukungan untuk kita. Oke, makasih banyak, Kak Aulia. Sekali lagi, hebat banget hari ini sudah memberanikan dirinya untuk hadir bersama kita hari ini dan berbagi pengalamannya yang seru banget ternyata ya Kak, sampai ke Korea segala. Sahabat kakak juga boleh siapkan pertanyaannya buat Kak Aulia, boleh ke Kak Biu, boleh. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Aulia. Terima kasih banyak ya Kak Aulia. Ya, Oke, terima kasih. sahabat kakak, kita lanjut ke pembicara kita yang berikutnya. Di sini ada Kak Iksora. Kak Iksora ini adalah seorang penerima beasiswa Bakti Tani 2022 dari jurusan Agribisnis di Universitas Diponegoro. Nah, kalau Kak Iksora ini akan berbagi kepada kita tentang memaksimalkan peluang magang, caranya membangun karir sejak mahasiswa. Kak Iksora ini punya pengalaman yang wah lumayan banyak nih ya, sahabat kakak terkait kegiatan magang dan juga terkait pekerjaan. Jadi kita akan sama-sama mendengarkannya. Kak Iksora, hai Kak. Jo dan teman-teman sahabat kakak semuanya, mungkin suaraku bisa jelas terdengar atau enggak ya? Oke, sudah cukup terdengar Kak, cuman agak putus-putus sedikit, tapi kayaknya masih aman sih Kak, masih bisa diikuti. Oh, oke, oke. Oke, silakan Kak Iksora. Oh, panggilannya Kak Sora ya, by the way. Silakan Kak Sora. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Selamat malam teman-teman sahabat kakak dan juga Kak Jo, Kak Khoirun, dan Bu Neti. Kenalin aku Iksara Findlayana. Mungkin kalau Iksara itu kadang panggilannya terlalu panjang, teman-teman boleh panggil aku Sora aja. Aku merupakan alumni dari Agribisnis Universitas Diponegoro. Kebetulan masih fresh graduate nih, baru 2 bulan lulus gitu. Dan saat ini aku lagi bekerja gitu di Enseval Putra Mega Trading. Jadi Enseval ini merupakan perusahaan dari rekanan Kalbe juga, distributor resmi dari produk-produk Kalbe lah. Dan aku di sini bekerja sebagai sales promotion eksekutif, istilahnya kayak yang menjalankan marketingnya untuk produk-produk rapid untuk laboratorium. Next, boleh? Oke, di sini pada kesempatan kali ini aku akan membagikan bagaimana cara aku membangun karir selama kuliah. Jadi emang kalau misalnya itu membangun karir tidak
bisa ya kalau misalnya baru dilakukan setelah lulus. Bukannya tidak bisa, cuma lebih baik jika dibangun itu sebelum lulus. Jadi dimulai dari kuliah gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin aku ingin menegaskan satu hal gitu ya teman-teman, bahwasanya karir itu berbeda dengan pekerjaan. Meskipun pekerjaan ini merupakan salah satu bagian dari karir. Nah, apa sih sebenarnya perbedaannya gitu? Nah, secara jangka waktu, karir itu lebih panjang gitu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman pernah dengar, oh iya si A ini bangun karir sebagai marketing atau sebagai penyuluh itu dari zaman kuliah atau dari masih muda. Nah, itu benar adanya karena memang uh, proses pembangunan karir itu butuh waktu. Sedangkan karir juga cakupannya itu lebih luas gitu. Kalau misalnya pekerjaan, misal di kadang kan pekerjaan itu terfokus hanya ke satu kegiatan aja gitu ya. Dan kalau karir itu luas, contohnya aja, misal karir sebagai marketing gitu ya. Kita harus tahu product knowledge, kita harus tahu area knowledge juga, kita juga harus bisa mengembangkan salesnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karir itu menuntut yang adanya training atau pelatihan. Bahkan tidak jarang, karir itu juga menuntut adanya sertifikasi atau kualifikasi tertentu. Kayak misalnya minimal pendidikan atau mungkin kayak jurusan yang sesuai untuk karir tertentu dan lain sebagainya. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir, tujuan dari karir itu tidak hanya pada uang. Jadi bisa fokusnya juga bisa ke pengalaman atau yang lain sebagainya. Sedangkan kalau pekerjaan itu uang menjadi fokus utamanya gitu. Boleh next? Nah, mungkin aku tadi udah sedikit nyenggol gitu ya, dikit kalau misalnya memulai perjalanan karir itu sebaiknya dilakukan sebelum lulus. Kenapa? Karena yang pertama adalah semakin sulit ya mencari pekerjaan di masa saat ini gitu. Bahkan ada data dukungnya juga nih teman-teman, per Februari 2025 kemarin terdapat 7,28 juta orang yang menganggur. Dan rentang usia 15 sampai 24 tahun itu menjadi kelompok penganggur yang terbanyak. Nah, rentang-rentang itu kan sebenarnya ada di rentang di mana kita lulus gitu ya, kayak fresh graduate. Nah, itu menjadi kelompok yang paling banyak menganggur. Jadi, dengan adanya isu itu kita harus aware nih. Nah, makanya kita harus mulai apa namanya? Memulai pengalaman kita itu sejak kuliah kalau bisa. Terus yang kedua adalah tingginya kesadaran membangun karir di kalangan mahasiswa. Nah, untuk hal ini aku sangat rasakan sekali gitu ya saat masih di semester 5, di mana aku itu memang sejak awal masuk kuliah untuk merencanakan, oh aku akan mulai magang di semester 5. Tapi pada kenyataannya di semester 3 teman-teman aku itu udah pada mulai magang, teman-teman. Jadi bukan berarti aku telat, cuma itu menunjukkan bahwa wah ternyata di kalangan mahasiswa sebegitu kompetitifnya loh untuk mencari pengalaman. Oleh karena itu kita istilahnya nggak boleh kalah nih. Di dalam hal ini FOMO itu kadang penting gitu ya kalau misalnya aku boleh bilang. Dan yang selanjutnya perjalanan karir itu lebih cepat dimulai akan lebih baik karena itu tadi karir itu kan berkaitannya dengan pengalaman, di mana pengalaman itu dibentuk tidak bisa dalam waktu yang singkat. Nah, terus gimana sih caraku menentukan minat dan menemukan jalan karirku sejak kuliah? Yang pertama adalah mengikuti banyak hal. Nah, di sini kenapa aku bilang mengikuti banyak hal itu bisa menemukan minat? Karena dengan kita mencoba banyak hal gitu ya, kita jadi tahu nih kira-kira kita punya passionnya itu di mana. Kalau selama aku kuliah, jujur aja aku memang nyobain nih organisasi, nyobain inkubasi bisnis aku juga merasakan, terus juga PKM pernah ikut. Jadi kayak aku nyoba sedikit, tapi bisa dapat macam-macam gitu istilahnya. Walaupun mungkin di organisasi aku bukan yang 3 periode gitu ya, aku memang hanya 1 periode. Jadi kayak aku bisa tahu, oh aku kurang cocok nih di sini, aku coba yang lain. Oh ternyata yang ini aku cocok gitu. Dan akhirnya aku bisa menentukan fokus mana yang aku bisa lanjutin gitu. Nah,
dengan kita mengikuti banyak hal, itu kan sebenarnya juga membantu proses mengenali diri sendiri gitu ya, kayak jadi tahu nih mana yang kita cocok, mana yang enggak. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman masih kesulitan juga gitu ya menemukan minat, boleh banget untuk meminta bantuan profesional. Kan sekarang juga banyak tuh ya kayak konsultasi-konsultasi online, bisa ke psikolog mungkin seperti itu. Next. Nah, ini selanjutnya adalah perjalanan karir yang aku bangun sejak zaman kuliah gitu ya. Yang pertama adalah aku mengikuti program namanya itu Entrepreneurship Training Center atau ETC dari PT Sarun Pokpan Indonesia atau disingkatnya PT CPI gitu. Nah, jadi program ETC ini merupakan bentuk corporate social responsibility dari PT CPI, istilahnya untuk apa ya, memberikan edukasi gitu ya untuk mahasiswa peternakan dan pertanian. Kebetulan kan juga apa namanya jurusan aku itu kan agribisnis gitu ya, jadi memang sangat cocok gitu untuk program ini. Nah, PT CPI sendiri ini tuh bergerak di bidang pertanian dari hulu ke hilir. Itulah mengapa di saat aku magang, aku bisa belajar banyak hal. Yang pertama, aku mempelajari tentang budidaya tanaman jagung, khusus jagung pakan ternak. Nah, dari hasil panennya itu, kan jadi jagung nih, jagungnya akan dimasukkan ke pabrik pabrik pakan. Nah, pabrik pakannya itu akan disalurkan atau didistribusikan ke peternakan-peternakan yang menjadi mitra dari PT CPI. Nah, kemudian PT CPI ini kan punya peternakan mitra ya teman-teman. Hasil dari peternakan mitra itu kan berupa daging ayam broiler. Nah, daging ayam broilernya ini juga diolah lagi di pabriknya CPI, pabrik khusus food division, pengolahan makanan yang menjadi nanti produknya produk-produk kayak nugget, spicy wing kalau misalnya teman-teman tahu kayak yang mereknya Fiesta, kemudian Cem dan lain sebagainya. Nah, itu produk-produknya CPI. Kemudian CPI juga punya retail bisnis sendiri yang namanya Prima Fresh Mart. Nah, di Prima Fresh Mart itu khusus menjual produk-produk CPI. Tapi ya ada juga sih beberapa produk lain, cuma memang fokusnya adalah produk-produk dari CPI. Next. Nah, selanjutnya ini pengalaman magang aku yang kedua yang uh, tidak kalah menarik karena pekerjaan aku yang sekarang ini aku dapatkan dari pengalaman magang yang ini. Nah, jadi aku waktu itu Kak Khoirun kan pernah nge-share terkait kesempatan magang Encephal bekerja sama dengan GKK gitu ya teman-teman. Nah, di situ aku memberanikan diri lah untuk mendaftar. Kebetulan waktu itu posisinya aku udah sidang skripsi tapi belum wisuda. Jadi ada spare waktu 3 bulan, aku di situ kosong dan kayak aku isi untuk dengan kegiatan magang di Encephal ini. Karena aku memang cukup penasaran dengan bagaimana sih bisnis proses, khususnya di perusahaan distribusi di bidang obat-obatan dan alat kesehatan. Nah, oleh karena itu aku ditempatinnya itu di Direktorat Farmamed. Jadi direktorat yang emang mengurusi distribusi untuk barang-barang obat, alkes, dan obat-obat yang etikal. Selama aku magang, itu aku banyak istilahnya itu joint visit ya. Jadi kayak ikut salesman ke outlet-outlet, ke rumah sakit, ke apotek, untuk mengetahui bagaimana proses order, bagaimana proses ya istilahnya promosi, bagaimana cara kita mendapatkan relasi juga di outlet-outlet tersebut. Kemudian selain di bagian salesnya, aku juga ikut bantu-bantu sedikit gitu ya di bagian administrasi, kayak misalnya mengisi data paket penjualan, terus mengetahui cara mendownload surat pemesanan di e-katalog, dan lain sebagainya. Termasuk mengetahui juga alur bisnis proses di PT Encephal. Next. Nah, selain intern, selain magang, aku juga mengikuti beberapa kegiatan lain nih. Yang pertama itu aku ikut organisasi. Di situ aku sebagai eksekutif muda bidang edukasi pertanian di Himpunan Mahasiswa Departemen Pertanian. Di situ aku
hanya satu periode saja di tahun 2022. Kemudian aku juga pernah menjadi freelancer gitu ya teman-teman, menjadi content writer di PT Beril Media Kreatif dan juga di Tutorpedia. Di situ aku emang fokusnya menjadi menulis artikel gitu ya, jadi emang ada target setiap bulan yang harus dipenuhi, berapa artikel yang harus ditulis. Mungkin kalau misalnya teman-teman berkenan untuk membaca portofolio artikelku, bisa langsung ke websitenya Tutorpedia dan ketik aja namaku Iksora, itu biasanya udah muncul artikel-artikel yang udah pernah aku tulis. Kemudian aku juga beberapa kali diamanahi gitu ya oleh teman-teman aku sebagai Master of Ceremony atau MC, itu fotonya yang ada di pojok kanan atas. Ya berkat pengalaman sebagai MC itu menurut aku sangat membantu ya, membantu dalam artian aku dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Jadi kayak kalau misalnya sekarang sebagai marketing yang notabene-nya memang pekerjaannya kebanyakan ngomong, jadi nggak terlalu kaget-kaget banget, walaupun sekarang aku pun juga masih belajar gitu. Terus, aku juga pernah ikut inkubasi bisnis di tahun 2024, nama programnya itu Kita Tani Muda Semarang. Jadi di situ aku mempresentasikan terkait usulan bisnis aku. Di situ aku, projeknya adalah bisnis pestisida organik gitu ya. Dan aku bisa berhasil ke offline session dan di mana menuju ke offline session itu ada tahapan seleksinya. Jadi dari, ratusan peserta hanya 30, pokoknya hanya puluhan yang bisa maju ke offline session. Meskipun, aku belum berhasil gitu ya jadi pemenang dan yang mendapatkan pendanaan, tapi, jujur mengikuti inkubasi bisnis adalah salah satu golden experience aku, karena di situ banyak banget dapat relasi, dapat, apa namanya, dapat kenalan dari para owner-owner bisnis di bidang pertanian dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin, tidak tercantum di sini aku juga pernah ikut PKM walaupun, belum yang ada sampai di tingkat nasional, tapi, menurut aku itu juga sangat membantu bagaimana cara kita bekerja tim gitu. Next. Nah, di sini ada satu yang ingin aku sampaikan ke teman-teman, bahwasanya satu kesempatan yang kita raih itu bisa membuka untuk kesempatan-kesempatan yang lainnya. Hal itu, aku buktikan ketika salah satunya adalah saat aku magang di PT Enseval. Nah, karena berkat magang di PT Enseval, itu kan, akhirnya lanjutannya aku bisa, lanjut untuk, menjadi, pekerja di Enseval sendiri karena memang kebetulan waktu aku magang itu ada posisi yang kosong dan, diajak gitu ya untuk, "Coba deh kamu, daftar dulu," gitu. Jadi, untuk teman-teman semua, saran dari aku sih jangan menyia-nyiakan kesempatan, apalagi kalau misalnya teman-teman sering memperhatikan di grup YKK itu kan dari Kak Khoirun, dari Bu Neti, atau dari, teman-teman YKK semuanya kan sering ya, nge-share kayak pengalaman atau student exchange dan lain sebagainya. Nah itu, menurut aku jangan disia-siakan dan kalau bisa dicoba, karena itu bisa membukalah kesempatan atau rezeki kita yang lainnya, kayak gitu sih teman-teman. Next. Mungkin itu sekian dari aku, terima kasih udah berkenan untuk mendengarkan cerita aku dan bagi teman-teman yang ingin mungkin berteman dengan aku lebih jauh, aku sangat terbuka, feel free to connect, my LinkedIn or follow my Instagram, pasti akan aku connect back dan aku follow back. Terima kasih teman-teman semuanya. Sore, makasih banyak Kak Isora. Wow, menarik sekali ya. Memang pengalamannya juga banyak dan beragam. Dan Kak Sora ini nggak takut nih untuk mengambil kesempatan yang ada, mengambil peluang-peluang yang ada yang ternyata juga menghantarkan Kak Sora ke pekerjaan pertama yang saat ini ya Kak. Oke, oke Kak Sora aman internetnya jaringannya? Ya, betul. Oke, nah Iya, agak Kak Sora, mungkin aku bisa ada iya nggak apa-apa Kak. Oke Kak, aku mau nanya, udah kedengeran belum ya suaraku? Halo Kak. Kak suaranya kayaknya ada sedikit
kendala jaringan nih saat ini, sahabat kakak. Sahabat kakak, aku mau ingatkan lagi ya, boleh kasih pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaannya boleh ke Kak Sora, boleh ke Kak Abiu, boleh ke Kak Aulia juga boleh, ke tiga-tiganya juga boleh ya. Silahkan sahabat kakak. Oke, Kak Sora, udah denger lagi kah suaraku? Atau mungkin kameranya boleh ditutup dulu, Kak, supaya mungkin jaringannya bisa lebih stabil ya. Oh, Oke, oke Kak Sora. udah ini udah mulai lancar. Oke, nanti kalau misalnya udah mulai lancar boleh dinyalakan lagi ya, Kak. Oke, Kak, aku mau Mm-mm. nanya nih, Kak, yang pertama, Kak. Tadi kan Kakak ngomong bahwa lebih baik kita mulai dari awal gitu daripada belakangan memulai untuk membangun perjalanan karir kita. Nah, kapan sih, Kak, titiknya tuh Kakak menemukan minat karir Kakak dan apakah Kakak pernah ragu atau galau nih soal pilihan karir Kakak? Sebenarnya kalau misalnya kapan memulainya itu aku kurang ini ya, kurang bisa memastikan di semester berapanya, cuma memang, ya seiring berjalannya waktu aja ternyata aku menyadari, oh ternyata aku memang memulai itu selama kuliah aja, jadi kayak let it flow aja gitu loh. Mungkin kalau misalnya dipikir-pikir ya sejak aku join organisasi ya di semester 2 gitu, dan, apakah aku tuh pernah ragu gitu ya dengan pilihan karirku gitu ya, Jo, ya? Eee Sebenarnya keraguannya itu lebih ke, apa sih, bagaimana pekerjaan yang akan aku enjoy gitu. Jadi kalau misalnya pekerjaanku yang sekarang itu kan memang lebih banyak ke lapangan daripada stay di kantor ya. Nah, aku memang sempat, dilema gitu, apakah aku bisa survive gitu di pekerjaan yang notabene-nya banyak keluar, banyak ke lapangan. Karena kan selama ini memang kalau kuliah atau sekolah kan hanya stay di satu tempat gitu ya. Nah, apakah sebenarnya sempat melakukan sendiri, tapi selama dijalani ternyata bisa ya, walaupun memang masih sedikit banyak masih ada struggle, cuma ya nggak apa-apa, namanya juga belajar kan, apa nggak bisa langsung tuh ya. Oke, Kak Sora, berarti tadi agak sedikit putus-putus Kak jaringannya, tapi aku bisa menangkap nih bahwa perjalanan menemukan karirnya itu juga lewat proses ya. Jadi kayak mempertanyakan juga aku cocok nggak ya dengan model pekerjaan seperti ini, dan ternyata cara menemukannya ya dijalanin aja, dirasain aja, dicoba dulu aja gitu. Oke, Kak Sora, udah muncul kah kembali kameranya, bisa dinyalakan lagi Kak? Oke, wait. Oke, Oke, udah. oke. Nah, udah kelihatan udah aman nih, Kak. Aku mau nanya juga nih, Kak. Oke. Kan tadi yang kayak Kakak bilang, persaingannya juga semakin ketat. Terus kayak zaman sekarang nih kita yang mungkin sedang mempersiapkan kuliah atau mungkin sekarang sudah berkuliah, sulit juga, Kak, untuk menemukan peluang magangnya dan peluangnya mungkin kecil gitu. Sebetulnya apa aja sih, Kak, yang perlu disiapkan nih dari sekarang? Misalnya dari CV-nya, Kak, atau dari interviewnya. Dan juga, Kak, aku juga penasaran, gimana sih, Kak, caranya Kakak tuh nunjukin nih ke perusahaan tempat Kakak sekarang bekerja bahwa performa Kakak itu tuh bagus gitu sehingga bisa ditawarin juga untuk daftar di pekerjaan itu. Oke, halo, Oke, oke. Jadi kedengeran Kak aman? oke, kedengeran aman. Maaf ya, aku sepertinya harus off cam lagi karena kayak lebih stabil kalau off cam. Oke, baik baik gak apa-apa. Oke, jadi kalau untuk CV dari aku pribadi memang menyarankan, CV ATS gitu ya dibandingkan CV kreatif. Karena untuk CV ATS kita bisa lebih banyak memasukkan, eee, pengalaman-pengalaman kita, kayak kita lebih Eee banyak bisa mendeskripsikan aja kegiatan-kegiatan yang kita lakuin, misal selama di organisasi dan atau selama, freelance dan lain sebagainya. Dan kalau bisa di CV itu kita benar-benar tulis, eee, achievement kita atau pencapaian yang pernah kita lakuin. Kayak misalnya, saya berhasil membuat perkembangan tim hingga 200% contoh. Jadi memang harus harus dibuktikan secara kuantitatif atau angka kalau bisa gitu. Terus untuk mencari peluang magang sendiri gimana? Kalau aku sih sarannya adalah manfaatkan LinkedIn dengan sebaik-baiknya gitu ya teman-teman. Terus juga di sosial media itu sangat bertebaran juga, dan karena teman-teman semua di sini sahabat Kakak yang punya, ruang komunitas yang sering nih kita dapat info-info magang, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu sumber ya, sumber untuk kita mendapatkan magang yang berpeluang untuk membangun dari jalan karir kita sendiri, kayak gitu sih, Jo.
Oke Kak, soal performa tadi nih Kak, Kakak tuh ngapain sih Kak sampai kok perusahaannya akhirnya melirik Kakak untuk narik jadi pekerja langsung nih Kak? Oh, oke. Kalau misalnya soal performa, mungkin saran dari aku satu sih, yaitu untuk do your best. Pokoknya lakukan aja yang terbaik. Untuk masalah penilaian itu kan sebenarnya ada di luar kuasa kita juga ya. Jadi memang yang bisa kita lakuin adalah lakukan aja yang terbaik dan proaktif gitu. Maksudnya kita sebagai saat itu sebagai magang jangan yang kayak diem aja nunggu disuruh. Kalau bisa kita yang aktif nih kayak inisiatif buat "Boleh nggak, Kak, boleh nggak, Mas, boleh nggak, Mbak, aku mau ngikut, aku mau bantuin ini dong," atau "Boleh nggak aku diajarin buat caranya gini gini gini," gitu. Jadi memang dari kita harus, aktif gitu. Karena kalau misalnya kita aktif, mungkin kita akan dipertimbangkan nih untuk, mungkin bisa direkrut atau, mungkin nanti bisa direkomendasikan dan lain sebagainya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, mantap. Makasih banyak Kak Sora pesannya nih. Kita diingatkan bahwa dalam setiap peluang tuh kita harus do our best. Lakukan yang terbaik supaya kita juga nggak menyia-nyiakan kesempatannya dan juga membuka peluang yang lebih luas juga untuk kita. Oke, makasih banyak ya Kak Sora. Kita undang Kak Abiu dan Kak Aulia untuk bergabung kembali bersama dengan kita. Kak Sora kalau misalnya kameranya sudah lebih stabil boleh dibuka lagi ya Kak, supaya bisa bertemu juga nih dengan kakak-kakak yang lain. Hai lagi Kak Aulia dan Kak Biu. Gimana Kak? Tadi sharingnya seru-seru banget ya. Saling gimana perasaannya mendengarkan cerita satu sama yang lain? Boleh dari Kak Biu dulu mungkin. Silakan Kak. Eh, Unik sih, jadi kayak banyak perspektif baru sih. Terutama teman-teman yang ada yang satunya fokusnya banget di organisasi, ada yang satu fokusnya di magang dan iya di magang gitu. Jadi kayak oh ternyata banyak juga ya cara untuk ini apa namanya ngeraih hal-hal yang baru buat saya coba untuk ke depannya gitu. Oke, wow, oke mantap Kak Biu. Kak Biu yang lebih akademis nih. Tadi Kak Aulia menggabungkannya dengan seni dan hobi. Kalau Kak Sora lebih ke gimana nih pengalaman magangnya bisa dimaksimalkan. Oke, kalau dari Kak Aulia gimana menurut Kakak? Nah, yang lain juga kayak keren-keren juga kan kayak Abiu, dia banyak ikut penelitian kayak gitu-gitu. Terus kayak Kasara juga banyak pengalaman magangnya gitu. Oke, mantap Kak Aulia. Kalau dari Kak Sora seperti apa? Kalau dari aku sih, aku jujur lebih insight dari Kabi maupun dari Kak Aulia juga karena kalau misalnya dari aku kan memang belum banyak mencoba dari bidang-bidang yang mereka lakuin gitu ya. Jadi aku dapat banyak hal sih. Oke, thank you Kak Sora dan kakak-kakak semua. Kalau dari aku ikut-ikut aja nih. Kalau dari aku sih dapat bahwa ternyata jalan karir setiap orang, jalan sukses setiap orang tuh bisa beda-beda. Dan nggak ada yang salah dengan itu ya. Nggak ada yang salah dengan punya preferensi khusus, dengan punya minat khusus. Dan yang penting kita jalaninya dengan amanah, jalaninya dengan jujur ya Kak, dengan jujur, dengan tetap berintegritas juga supaya di jalan itu pun kita juga bisa kasih banyak manfaat buat orang di sekitar kita. Oke, Kak, aku juga mau nanya nih, Kak, satu pertanyaan. Oh iya, sahabat Kakak juga boleh loh nanya. Sahabat Kakak boleh tanya di kolom komentar. Yang mau nanya silahkan, masih ditunggu. Aku mau nanya, Kak, kakak-kakak semua ini kan penerima beasiswa Bakti Tani. Dan udah ngikutin rangkaian pelatihan-pelatihan juga yang disediakan sama YKK ketika masih menjadi penerima beasiswa. Apa sih, Kak, nilai yang didapat atau mungkin ada pengalaman yang paling berkesan nggak? Kita mungkin mulai dari Kak Aulia dulu, boleh Kak? Oke, tentunya banyak ya pengalaman yang paling berkesan buat aku selain ya kakak juga membantu dari untuk pembayaran UKT, di kakak juga kayak banyak program kayak kakak English Club, terus kayak Kali Pedi, dan kayak ada kakak saling dukung yang dimana kalau misalkan kita butuh bantuan untuk vote atau misalkan like postingan di Instagram atau di beberapa platform sosial media tuh bisa melalui ya kakak saling dukung gitu. Oke, jadi pengalamannya banyak ketemu dengan teman-teman sesama penerima beasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dan dapat dukungan juga ya, Kak. Iya betul Kak. Oke, mantap Kak Aulia. Kalau untuk Kak Abius seperti apa, Kak? Kalau dari aku momen yang berkesan itu ini apa namanya setelah nerima ngebantu banget sih di ekonomi pastinya di UKT gitu kan. Kita agak
agak lebih ringan sedikit gitu. Terus yang paling saya ingat adalah IPK tidak boleh di bawah 3,33. Itu jadi sebuah tekanan itu. Wah, terus belajar ya. Tapi Oh seru gitu. sih sejauh ini dapat banyak pelajaran dari YKK. Terus YEC, ada ada program YEC kalau nggak salah. Iya, betul. Yayasan, ya YKK itu English Club. bantu saya banget itu untuk belajar bahasa Inggris. Salah satunya tuh hal yang buat saya berani ngomong di nyoba konferensi gitu. Jadi akhirnya jadi bagus gitu. Wis, Gitu. oke. Mantap, menarik banget ya pengalamannya dari mungkin awalnya kesannya kayak oh ini mah cuman English Club biasa, tapi ternyata English Club itu juga yang mendorong kakak buat berani presentasi pakai bahasa Inggris pertama kali. Wah, dan itu juga jadi awal Kak Abiyu bisa mengembangkan nanti ikut juga konferensi-konferensi lainnya ya Kak. Mantap. Kalau untuk Kak Sora seperti apa Kak? Nah, kalau dari aku yang pertama terbantu dengan adanya bantuan ini ya finansial dari YKK karena kan itu membantu aku untuk lebih fokus belajar di kuliahnya gitu. Terus yang kedua karena kebetulan yang penerima beasiswa Bakti Tani yang di Semarang itu kan pernah kita ngadain pertemuan offline gitu ya. Nah, itu jadi bikin menambah pengalaman juga relasi gitu. Kita saling apa namanya, sharing-sharing terkait kegiatan kuliah pada saat itu dan lain sebagainya. Kemudian untuk, bantuan-bantuan yang kayak di komunitas itu juga, sangat membantu kita untuk mengembangkan soft skill sih. Oke, mantap. Kalau buat Kak Abiyu dan Kak Ulia, sempat nggak ada pertemuan dengan sesama penerima beasiswa lain, tapi dari daerah yang sama kayak Kak Sora? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jadi pertemuannya online, tapi tetap bermakna kan Kak, walaupun online? Ya, tetap Wes. bermakna pastinya. Oke, mantap. Nah, sudah ada pertanyaan nih dari sahabat kakak. Ini pertanyaan yang pertama nih untuk Kak Sora sih sepertinya cocoknya ya. Kak Sora nih kan sekarang agribisnis, tapi sekarang pekerjaannya di sales eksekutif alat kesehatan. Nah, apakah Kak Sora nih udah fix switch karir ke arah yang sekarang atau sebenarnya masih pengen berkarir sesuai dengan jurusan Kakak? Oke. Dan apakah ada challenge-nya Kak? Silahkan dijawab Kak. Oke, jadi, mungkin aku jawabnya, ini ya, dari yang pertanyaan terakhir dulu. Untuk ada challenge-nya tentu ada ya, karena, kalau misalnya yang sekarang Alkes itu kan apalagi untuk yang produk aku bawa itu kan untuk laboratorium. Jadi memang, banyak banget nih istilah-istilah teknis yang kurang ngerti, aku kurang tahu gitu. Jadi aku harus dari nol banget, dari awal. Ya apalagi dengan background aku yang agribisnis gitu ya, itu sih challenge-nya dan challenge-nya juga sebenarnya di, cara komunikasi gitu. Aku kan, waktu kuliah emang beberapa kali ikut MC dan aku kira kayak, oh mungkin, bekal aku untuk berbicara udah, lumayan nih buat sebagai seorang marketer, tapi ternyata enggak teman-teman, aku masih harus banyak belajar yang komunikasi karena jujur aja beda gitu loh kalau misalnya antara public speaking as a MC sama ngomong yang personal gitu dan makanya juga ada bumbu-bumbu promosinya, terus kayak bagaimana cara kita meng-guide customer gitu kan. Jadi ya itu yang menjadi challenge aku sekarang dan apakah ada rencana untuk switch karir? Aku sebenarnya belum ini sih, belum kepikiran untuk switch atau enggak, karena ya masih 2 bulan dan aku saya masih cari enjoy masih enjoy di, pekerjaan yang sekarang. Jadi aku mungkin akan dalam sementara ini aku akan meneruskan apa yang aku kerjakan sekarang gitu. Oke, terima kasih Kak Sora. Semoga menjawab ya buat Kaulia yang nanya nih di sini. Nah, pertanyaan kedua nih terkait rencana jangka panjang dan jangka pendek. Ini kayaknya buat kakak-kakak semua boleh ya. Apakah ada fokus karir atau kuliah lagi atau dan ini pertanyaan yang penting juga, apa sih faktor yang memotivasi kakak buat tetap semangat setiap harinya? Karena mungkin sebagai mahasiswa atau mungkin sebagai udah lulus nih fresh graduate tapi kayak ngerasa, waduh gimana ya aku kayaknya kok males ya gitu ya gimana ya atau mungkin kita bisa mulai jawaban pertanyaan ini dari Kak Aulia dulu boleh Kak? Oke, untuk rencana jangka pendeknya, aku kayaknya masih ikut yang program tim ekspedisi Patriot itu.
Dan buat kedepannya aku masih agak mempertimbangkan sih. Aku pengen lanjut S2 karena kebetulan aku tuh penelitian untuk S1-nya ikut penelitian dosen aku dan juga di minggu kemarin tuh sempat bantu penelitian yang S3 gitu. Jadi aku kayak termotivasi untuk melanjutkan kuliah gitu kan. Wow, oke menarik banget. Di bidangnya peternakan juga nih, Kak Olia. Apa gimana? Ya, bidang peternakan juga Kak. Wow, oke menarik banget ya. Oke, Kak Abiu kayaknya pengen komentar nih. Gimana Kak Abiu? Kalau dari aku rencana jangka pendek pastinya menyelesaikan tesis ya, karena Kak, itu berat dengar-dengar sekali ya. Kak, dengar-dengar tesisnya tuh udah mau sampai tahap ini ya Kak. Proposalnya udah beres Kak. Apa gimana? Ya doain aja bulan depan bisa seminar proposal. Soalnya soalnya dosen ini lagi keluar-keluar terus dari kemarin. Ya Allah ngejarnya capek banget. Terus Ngejar. terus untuk rencana jangka panjang paling ya aku tertarik untuk S3 dan jadi akademisi sih. Entah dimanapun itu, tapi aku tertarik untuk jadi akademisi. Oke, wow mantap nih kalau Kak Abiu eh, jadi akademisi. Terus ini ada semangat dari Kak Koy, semangat untuk mahasiswa S2 dan yang mau S2 untuk mencari beasiswanya juga. Oke, kalau dari Kak Sora, apa nih rencana jangka panjang dan pendeknya? Kalau misalnya rencana jangka pendek sih, aku pengen ya biar sungguh-sungguh juga ke dan sekarang sih tentunya dengan bisa lah memberikan kontribusi ke map yang sekarang. Terus kalau jangka panjangnya sebenarnya aku ingin nih di marketing sih, kebetulan emang aku dari kuliah kan emang tertarik di marketing, jadi kayak dulu memang tertarik ke matkul manajemen pemasaran, terus juga skripsi aku berkaitan dengan riset pemasaran juga. Jadi emang jangka panjangnya pengen ke arah yang ke marketing gitu sih Kak. Oke, mantap Kak Sora. Di bidang apapun kakak-kakak berkarya, aku yakin pasti kakak-kakak juga bisa memberikan manfaat ya. Dan ini kayaknya pertanyaan terakhir Kak, yang tadi soal tips supaya tetap semangat. Sekalian closing statement boleh kali ya Kak? Kita mulai dari Kak Sora, terus ke Kak Aulia, dan terakhir ke Kak Abiu ya. Boleh silakan Kak Sora. Oke, kalau tips untuk tetap semangat, kalau dari aku sebenarnya mungkin kita nggak bisa ya yang setiap hari itu apa namanya selalu energinya 100% terus kayak oke kalau misalnya ada hari-hari di mana energi kita cuma 80 dan itu adalah manusiawi gitu dan bagaimana tetap semangat cari alasan gitu ya cari alasan setiap harinya baik dari hal besar maupun hal-hal kecil supaya kita itu tetap misalnya kayak kalau aku sih aku harus semangat buat hari ini biar besok aku bisa mungkin membahagiakan orang-orang yang di sekitar atau at least membahagiakan aku sendiri gitu sih kalau dari aku. Wih, mantap. Terima kasih Kak Sora. Ada pesan terakhir Kak yang mungkin mau disampaikan? Closing statement-nya? Oke, untuk closing statement-nya buat teman-teman saya berkata yang mungkin masih di bangku kuliah atau udah mau lulus, semangat dan jangan sia-siakan gitu ya apa namanya kesempatan selama di kuliah supaya saat lulus nanti kalian tidak akan banyak menyesal karena kalau menurut aku sekarang, masa-masa kuliah itu termasuk ke golden, apa ya, golden age kita, kayak di mana kita tuh bisa banyak explore gitu loh. Karena, nanti setelah lulus belum tentu teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang sama saat teman-teman di berkuliah, kayak gitu sih. Oke, makasih banyak Kak Sora. Boleh kita kasih reaction love-love-nya atau tepuk tangannya, sahabat kakak. Selanjutnya kita ke, wih, love-nya lucu banget Kak, Kak Aulia. Boleh selanjutnya kita ke Kak Aulia, silahkan. Nah, aku juga setuju ya sama Sora kalau kita nggak setiap hari juga harus selalu semangat. Kadang ada waktu-waktu buat nggak semangatnya, tapi buat aku motivasi buat selalu semangat tuh kayak kita harus lebih baik dari kita yang sebelumnya gitu. Kita juga harus berani untuk mencoba hal baru karena kita nggak tahu hal mana yang akan membawa kita berjalan melangkah lebih jauh lagi. Wih, mantap Kak Aulia, betul sekali ya. Ini dibuktikan by pengalaman pribadi juga ya. Kalau misalnya nggak pernah nyoba tuh, mungkin nggak akan ada pengalaman nari sampai ke Korea dan lain sebagainya ya Kak.
Oke, terima kasih banyak Kak Aulia. Kita kasih love-love-nya lagi, sahabat kakak, dan jempol-jempol tepuk tangannya. Oke, berikutnya ke Kak Abiu. Silahkan, Kak. Setuju sama Sora sama Aulia. Hmm, Nambahin sedikit aja. Mungkin kalau untuk teman-teman tetap semangat, kita nggak bisa tiap hari semangat full 100%, nggak bisa. Cuma nanti kalau misalnya teman-teman lagi capek atau mungkin burn out gitu, jangan lupa jalan-jalan. Itu aja jalan-jalan. Jalan-jalan atau cari makan yang enak, itu pasti ampuh itu untuk ngilangin rasa jenuh kita gitu. Dan ingat teman-teman, posisi kita hari ini itu uh, sebuah keinginan kita di masa lalu gitu. Jangan sia-siain kesempatan yang pernah uh, yang harusnya kita, jangan sia-siain kesempatan yang udah kita dapat gitu. Gitu. Terima kasih. Oke, mantap, Kak Biu. Kak Biu, makanan favoritnya apa sih, Kak, emang? Nggak tahu ya, semuanya masuk kayaknya. Semuanya masuk. Nggak ada spesifik. Nggak ada yang spesifik. Oke, kalau Kak Aulia sama Kak Sora apa nih makanan kesukaannya? Kalau aku makanan kesukaannya udang. Udang, oke. Kalau Kak Sora? Aku mirip sih sama Abiu, semuanya suka. Mungkin tergantung mood aja sih, lagi pengennya apa. Oke, tergantung mood. Nih tips ya buat sahabat kakak semuanya yang mungkin suka makan segala, oke boleh, tapi nanti pikir-pikir apa ya kira-kira yang aku lagi mood makan apa, dan semoga itu bisa mencerahkan hari, mengingatkan juga bahwa oh hidup ini tuh bisa dibawa sambil dinikmati, walaupun mungkin banyak tantangannya, walaupun mungkin nggak gampang. Oke, sahabat kakak semuanya, semoga dapat banyak insight ya hari ini. Dan aku sih senang banget ya, karena aku sebagai mahasiswa yang masih kuliah juga, jadi kayak, oh ternyata harus kayak gini ya, ternyata banyak hal yang harus aku persiapkan, dan kesempatan yang aku punya tuh nggak boleh aku sia-siakan. Nah, sahabat kakak, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi supaya tetap selalu teringat dan tetap bisa punya kenang-kenangan, yuk kita foto dulu. Sahabat kakak boleh open kameranya, nanti kita akan aku pandu, kemudian nanti akan difoto oleh tim media dari YKK. Oke, boleh siap untuk dinyalakan dulu kameranya nih. Wih, oke, halo, ada Suster Maria, ada Suster Bonifacia. Ya, selamat Halo, malam. selamat Halo, malam, Suster. malam. Oke, mari sahabat kakak yang lain boleh dinyalakan kameranya, atau kalau nggak bisa nyalakan kamera boleh kasih reaction-reactionnya, boleh ya. Oke, oke deh kalau gitu. Ada lagi yang masih mau buka kamera? Kalau nggak ada, langsung saja aku hitung ya. Baik, oke. Sudah siap ya tim media? 3, 2, 1. Lagi, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, mantap. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Terima kasih banyak juga buat sahabat kakak yang hari ini sudah hadir. Pastikan untuk mengikuti juga nih kanal media dari YKK, ada di Instagram, ada di LinkedIn, ada juga di YouTube. Dan nanti tayangan ini akan juga ditayangkan ulang di YouTube supaya sahabat kakak bisa ingat-ingat lagi nih apa ya pesan-pesan dari kakak-kakak yang hari ini sudah berbagi kepada kita semua. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Kak Abiu, Kak Aulia, dan juga Kak Iksora yang hari ini telah berbagi kepada kita. Nah, sahabat kakak, kami juga mau minta nih masukan dari sahabat kakak. Sahabat kakak bisa mengisi link evaluasi bit.ly/eval YKK Alumni Talk supaya kegiatan Alumni Talks ini bisa semakin berkembang lagi ke depannya. Dan juga bisa follow juga media sosial kakak-kakaknya. Boleh Kak di drop nih Instagramnya mungkin di kolom chat. Jadi seandainya ada sahabat kakak yang mau tanya-tanya, boleh banget hubungin kakak-kakaknya secara langsung. Oke, terima kasih banyak sahabat kakak yang sudah hadir hari ini dan sudah antusias selama Alumni Talks kita ini. Dan terima kasih kepada kakak-kakak yang telah membersamai hingga akhir acara kita. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa di Alumni Talks episode yang ketiga. Bye-bye.